atau pulang, Mas. Iya, Suryono, jika Anda melihat di lokasi kejadian ini kan jalan tol ini dipagari oleh besi yang melintang dan saya kira cukup kuat nih. Ini kenapa bisa bis ini akhirnya oleng hingga keluar dari jalurnya dan terperosok ke dalam kubangan ya, kubangan atau cekungan begitu ya sedalam 5 meter, Suryono? Iya Mas, bisa saya informasikan bahwa diduga karena beberapa penumpang informasi tadi tiba-tiba itu bus oleng, kemungkinan sopir mengantuk atau apa karena bis ini PP dari Solo ke Jakarta, kemudian Solo Jakarta kembali ke Solo lagi, kemudian sesampai di lokasi tiba-tiba oleng, kemudian menabrak pembatas tol itu sehingga melompati atau menembus batas itu dan masuk ke parit sekitar 200-an meter meluncurnya itu Mas, mungkin 100-an meter lah meluncurnya itu, demikian Mas. Artinya bis ini waktu oleng kemudian menabrak pagar pembatas, artinya ada pagar pembatas yang rusak di sana ya Suryono? Ada. Tapi memang nggak hanya di lokasi itu kejadian itu aja. Sebenarnya di beberapa lokasi memang sudah ada pembatasnya. Namun memang ini sampai sekarang juga masih dalam penyelidikan. Apakah kemudian ada pengereman atau apa? Tapi kalau terlihat dari lokasi tidak ada bekas pengereman bus, Mas. Artinya memang tidak ada upaya untuk menghentikan laju bus ya, Suryono? Iya. Ya, Suryono, hingga saat ini apa yang sedang dilakukan untuk mengevakuasi bus Rosalia di sana, Suryono? Ya, ada beberapa tim, kayaknya ada dua kendaraan berat untuk mengambil bus ini dari lokasi kejadian untuk dibawa ke tempat yang lebih aman, dan juga jalur tol ini digunakan hanya satu lajur sebelah kanan yang dari arah Batang ke Semarang, artinya tengah tol ini dipakai untuk evakuasi karena lokasi memang cukup rawan, jalanan cukup lurus dan kendaraan juga cukup kencang lewat sini. Ini lokasinya sebenarnya sudah hampir perbatasan dengan Kendal atau dekat rest area 3, ada area Kendal ini, Batang maksud saya. Kemudian aparat sedang melakukan untuk evakuasi. Ya, Suryono, apakah Anda bisa memastikan bahwa ini memang, atau Anda mendapatkan informasi bahwa ini memang murni kecelakaan tunggal? Dari informasi yang kami dapatkan di lapangan, memang ini informasinya adalah kecelakaan tunggal karena tidak ada kendaraan yang lain di lokasi kejadian. Ya, sedangkan dengan penumpang yang ada di dalam bus Rosalia ini, apakah Anda mendapatkan informasi berapa sebenarnya orang yang ada di dalam bus itu? Ya, di dalam bus itu dari yang kami dapat di Rumah Sakit RSI Kendal ada 32 penumpang, 7 orang meninggal dunia, kemudian 12 luka-luka berat dan ringan, dan sisanya hanya biasa dan kemudian bisa diperbolehkan pulang. Namun kondisi yang luka yang saya meninggal ini memang cukup memprihatinkan. Luka-luka juga cukup banyak dan ini perlu perawatan medis. Kemungkinan ada beberapa yang akan segera dirujuk ke rumah sakit kondisi lukanya, Mas. Iya, kami juga mendapatkan informasi bahwa salah satu kernet dari bus ini sempat terjepit ya? Iya, sempat terjepit sekitar 1 jam tadi, evakuasi cukup dramatis dan baru bisa dievakuasi sekitar 1 jam kemudian namun dengan kondisi sudah meninggal dunia dan dibawa ke ruang jenazah di RSI Kendal. Artinya 7 orang meninggal dunia ini termasuk salah satu kru bus ya? Kondekturnya kru dari bus itu. Iya. Ya, kalau Anda tadi mendapatkan informasi seperti apa korban yang mengalami luka-luka, Suryono? Sebagian besar lukanya pada bagian kepala, kalau yang meninggal ini. Ada juga yang dada, kemudian kalau yang luka-luka ringan, luka berat juga ada yang patah tangan, patah kaki, kemudian ada yang hanya luka-luka ringan di terluka di sebagian badan. Kalau yang meninggal rata-rata di bagian kepala dan dada, Mas. Ya, kalau Anda bisa menggambarkan sebenarnya seperti apa jalur yang dilalui oleh bus Rosalia ini sehingga menyebabkan bus ya diduga hilang kendali begitu ya? Iya.
seperti apa? Jalur tol dari mulai KM 70 ke timur sampai pertigaan Batang ini pertigaan Kendal ini memang lurus dan tidak ada belok-belokan dari mulai Kandeman Batang sampai sekitar 30-an kilo itu lurus sekali sehingga sering beberapa kali terjadi kecelakaan karena tidak konsentrasi dan kecepatan bisa sangat tinggi di daerah ini. Dan juga kalau malam cukup gelap dan kalau siang ini biasanya saling berpaut kendaraan di lokasi ini. Artinya jalan lurus, apakah termasuk ada turunan begitu sehingga bus ini? Naik turunnya nggak begitu curam sebenarnya. Naik turunnya nggak begitu curam, masih wajar. Namun demikian karena kondisi lurus ini tadi kemungkinan mereka berpacu kendaraan, Mas. Jadi jalanan relatif datar, kemudian lurus, datar. Ya. Sehingga memang seringkali driver ini bisa memacu kecepatannya dengan kecepatan yang cukup tinggi ya. Iya. Iya, Suryono, jika Anda bisa mendapatkan informasi sebenarnya kecelakaan di ruas tol ini apakah sering kali terjadi? Apakah sebelumnya pernah ada? Memang ruas tol ini dari mulai perbatasan di KM 350 sampai 370 sampai 80 ini memang sering terjadi kecelakaan baik dari jalur A atau jalur Batang Semarang atau Jakarta Semarang atau jalur B jalur Semarang Jakarta ini beberapa kali terjadi dan cukup banyak korban jiwa di daerah ini. Karena kondisinya memang lurus sehingga cukup membahayakan jika kecepatan tinggi dan sering selip di daerah ini, Mas. Ya kalau kita lihat di layar televisi ini Suryono, kita sedang menayangkan cuplikan bagaimana bus ini terperosok begitu ya di pinggir jalan tol. Ini kalau kita lihat kan sebenarnya tidak terlalu dalam ya cekungan ini ya Suryono ya? Iya, tidak terlalu dalam. Paling busnya kita 3 meter 5 meter lah setinggi bus itu karena memang lokasi ini cukup datar, Mas. Ya, nah Suryono, kecelakaan ini akhirnya membuat 7 orang meninggal dunia. Ini artinya korban cukup banyak sekali ya, cukup banyak ya Suryono. Nah, apakah Anda mendapat informasi kira-kira penumpang di bagian mana Suryono yang menjadi korban meninggal dunia ini? Sebagian besar berada di depan dan sebelah kiri. Namun karena jumlahnya saya belum pasti yang berapa depannya itu. Tapi sebagian yang luka agak berat yang ada di sebelah kiri karena kemudian terpelanting ke kiri, Mas. Terpelanting ke kiri. Sempat keluar dari dalam badan bus atau seperti apa, Suryono? Enggak. Penumpang masih di dalam bus. Karena bus terpelanting ke kiri, mereka berada di dalam bus. Kemudian karena berada di sebelah kiri, kemungkinan benturannya agak tinggi yang di sisi kiri bus. Jadi korban ini diduga meninggal dunia akibat benturan yang cukup keras. Begitu ya, Suryono ya. Dan benturan ke badan bus sehingga menyebabkan beberapa korban mengalami syok di bagian kepala hingga 7 orang meninggal dunia, Suryono ya? Iya, Pak. Dan kembali bisa diinformasikan bahwa penumpang yang meninggal dunia ini diduga ada di bagian depan sebelah kiri, Suryono ya? Sebelah kiri, ya. Sebelah kiri. Baik. Kalau Anda melihat jalur ini, Suryono, memang kita banyak sekali dihadapkan dengan informasi mobil maupun bus berkecepatan tinggi di kawasan ini, Suryono ya. Ya, kalau menurut Anda, apakah memang benar seperti itu, Suryono? Di kawasan ini memang sangat memungkinkan orang untuk berkecepatan tinggi hingga saling salip begitu ya, Suryono? Ya, kalau melihat kontur jalan tol dan juga karena lurus, kemudian sepi biasanya, dan juga pas capek, titik jenuh atau titik capek itu kan wilayah Batang, kemudian mereka bisa memacu kendaraan tidak terlalu kontrol dengan keselamatan, sehingga mereka melupakan safety. Gimana, Mas? Kita tahan terlebih dahulu, kita akan menuju ke rekan kami Ismalia Mei yang saat ini di Rumah Sakit Islam di Weleri, Jawa Tengah. Iya, Ismalia, silakan informasi Anda. Bagaimana update terkini korban kecelakaan bis Rosalia di KM 370A? Ya,
Ya, Gede dan juga pemirsa, dapat kami perbarui informasi untuk 7 korban yang tewas. Ini memang sudah termasuk kondektur yang tadinya memang informasinya tercepat. Dan di sini dapat kami gambarkan untuk situasi di dalam rumah sakit atau korban-korban yang terkena imbas kecelakaan maut di kilometer 370. Ini bisa dilihat di layar kaca Anda, Gede dan juga pemirsa. Untuk para korban memang sudah ditangani oleh para tenaga medis yang berada di RSI Kendal, WLRI Kendal maksud kami, di Jawa Tengah, yang dimana di sini bisa dilihat juga para Gede dan juga pemirsa, untuk para korban ini ada juga yang sudah disediakan di tempat tidur dan juga sudah diberikan oksigen. Dan ternyata dapat kami perbarui informasi juga, Gede dan juga pemirsa, untuk korban ini juga sudah sebagian ada keluarga yang menjemput. Dan untuk bagi para korban yang terkena imbas atau mungkin terkena luka-luka, ini memang masih diberikan perawatan khusus di RSI Kendal. Dan untuk hingga saat ini memang masih belum kami dapatkan informasi lebih lanjut, sudah ada berapa keluarga yang dijemput, sudah ada berapa korban yang datang. Ini memang kami belum bisa mendapatkan informasi lebih lanjut. Dan juga Gede dan juga pemirsa, ini juga bisa dilihat bahwa anggota kepolisian dan juga pihak rumah sakit ini terus membantu para korban yang terkena imbas kecelakaan. Baik. Ya, Gede dan juga pemirsa, untuk saat ini, baik Gede. Ismalia, pemirsa, melaporkan dari dalam ruangan Rumah Sakit Islam. Iya, baru saja rekan kami Ismalia Mei melaporkan dari... Silakan Ismalia. Ya, Gede dan juga pemirsa, memang ini untuk proses evakuasi memang masih terus diperlakukan. Dan saat ini memang kami diarahkan untuk keluar ke luar rumah sakit karena dilakukan sterilisasi. Nantinya kabarnya akan ada preskon di Rumah Sakit Islam WLRI Kendal, Jawa Tengah. Gede. Apakah ada anak-anak yang menjadi korban dalam kecelakaan ini? Ya, Gede dan juga pemirsa, karena memang mengetahui untuk kecelakaan tunggal yang terjadi adalah bis atau kendaraan beroda 6, ini pastinya ada juga keluarga yang berada di bus tersebut. Namun tadi kami melihat posisi yang berada di dalam rumah sakit. Ini memang tadi juga terlihat dari anak-anak dan juga orang dewasa. Tadi juga kami melihat bahwa mereka juga sudah diberikan oksigen oleh pihak rumah sakit. Ada juga yang tadi di kursi roda untuk mendapatkan penanganan medis, Gede dan juga pemirsa. Namun untuk total berapa jumlah anak-anak yang terdampak kecelakaan maksud kami, dan juga berapa orang dewasa, kami belum mendapatkan informasi lebih lanjut. Nantinya kami akan update kembali untuk kecelakaan maut atau imbas kecelakaan maut di tol di kilometer 370. Gede. Ya, hingga saat ini apakah tadi Anda sempat masuk ke dalam rumah sakit melihat langsung beberapa korban dirawat? Apakah Anda bisa sedikit memberikan informasi luka apa yang mereka alami? Tapi kita tahan terlebih dahulu ya Ismalia, kita akan menuju Bapak Satake Bayu, Kabid Humas Polda Jawa Tengah. Assalamualaikum, selamat siang Pak Satake. Waalaikumsalam, selamat siang. Iya Pak Satake, kami baru saja mendapat informasi bahwa ada kecelakaan yang terjadi di kilometer 370 di Batang, Jawa Tengah. Boleh mendapatkan informasi Pak, seperti apa sebenarnya kronologi yang terjadi Pak? Ya, jadi kejadiannya pada hari Kamis pada pukul 6.35, setengah 7 pagi di jalan tol kilometer 370 wilayah Batang telah terjadi laka tunggal, yaitu kendaraan bis PO Rosalia Indah dengan nomor polisi AD 7019OA. Akibat dari laka tunggal itu mengakibatkan 7 orang meninggal dunia dan 15 luka ringan, selamat ada 12. Jumlah penumpang di dalam bis itu ada 34, 32 penumpang, 1 sopir dan 1 kondektor. Ya,
Pak Satake, kenapa kecelakaan ini bisa terjadi di sana? Apa dugaan sementara Pak penyebab kecelakaan Pak? Ya, kronologisnya penyampaian dari supir yang sudah dilakukan pemeriksaan itu dia mengalami mengantuk, kemudian busnya keluar dari jalan masuk ke parit sepanjang 200 meter. Ini sementara penyampaian dari supir. Walaupun demikian masih kita tetap lakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap supir tersebut. Ya, Pak, kalau kita melihat di lokasi kejadian bis masuk ke dalam parit, kemudian kita juga dapat informasi bahwa 7 orang meninggal dunia, begitu ya, diduga ini akibat benturan, betul ya Pak, seperti itu Pak? Kalau itu masih dilakukan pemeriksaan, lebih lanjut ya terkait tentang penyebabnya. Kalau penyampaian dari supir sih tadi dia mengantuk sehingga kendaraan bisnya bisa keluar masuk ke parit. Apakah dapat informasi dari supir bisnya Pak, berapa kecepatan waktu itu Pak? Belum, masih diperiksa, masih tetap dilakukan pemeriksaan untuk kecepatannya. Ya, kami juga mendapatkan informasi ada kru dari bis yang juga menjadi korban Pak. Seperti apa saat ini Pak? Ya, ada kondektor juga salah satu yang tadi sempat terjepit kemudian meninggal dan semua sudah dibawa ke rumah sakit Weleri. Ya, Pak, jika Anda bisa... Terkait dengan korban, ada 6 korban penumpang dan 7 yang lainnya ini, kita berharap kepada pihak keluarga bisa hadir atau datang untuk ke rumah sakit Weleri ya. Weleri ya Pak ya. Pak Satake, kalau kita melihat di lokasi kejadian ini kan jalannya lurus kemudian ada pembatas dari besi ya Pak ya. Ini artinya bus ini sebelum masuk ke dalam kubangan di samping tol ini apakah sempat menabrak pembatas Pak? Ya, kalau sementara memang masih dilakukan penyelidikan ya. Nanti ada tim dari TA yang akan melakukan pemeriksaan lebih mendalam terkait tentang kecelakaan tersebut Pak. Pak Satake, ini di ruas tol ini cukup lurus begitu dan jalannya datar begitu ya Pak ya. Apakah menurut catatan Anda, apakah kecelakaan semacam ini juga pernah terjadi sebelumnya Pak di lintasan yang sama, di lokasi yang sama Pak? Kalau data itu kita masih belum mendata terkait tentang apakah sebelumnya sudah ada. Kalau ini memang jalur Jawa Tengah ini adalah lokasi yang memang tempat letih supir maupun mengantuknya supir. Jadi memang kita juga berharap kepada para pengemudi agar beristirahat sejenak di rest area atau di lokasi-lokasi yang sudah ditentukan untuk istirahat supaya tidak memaksakan diri apabila kondisi mengantuk untuk tetap melaju kendaraannya. Ya. Pak Satake, hingga saat ini seperti apa penanganan di tempat kejadian perkara Pak? Apakah arus lalu lintas di sana juga terganggu begitu Pak? Untuk arus sudah normal kembali. Untuk kendaraan bis yang akan dievakuasi nanti kita sedang berkoordinasi dengan pihak para petugas di sana ya. Pak Satake, untuk mengantisipasi kejadian serupa kembali terjadi, apa yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian Pak? Karena ini kan Lebaran masih akan beberapa hari lagi masih terus terjadi, mungkin penumpukan dan mobilitas para pemudik masih terus terjadi Pak. Apa yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian untuk langkah antisipasi Pak? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan itu. Jadi kita menghimbau kepada para pengemudi untuk benar-benar menjaga kesehatannya. Kalau kondisi mengantuk, kondisi kurang sehat, agar bisa mampir ke rest area untuk istirahat sejenak. Dan kita akan mengontrol jalur tol ya, supaya nanti ada petugas-petugas yang akan mengawasi lokasi-lokasi yang memang rawan kecelakaan. Baik. Terima kasih Bapak Kombes Pol Satake Bayu, Kabid Humas Polda Jawa Tengah atas informasinya dan kami terus menanti informasi terkini dari Anda. Terima kasih Pak Satake. Selamat siang. Terima kasih, selamat siang.
Ya pemirsa, kita kembali merangkum informasi yang terjadi pada pukul 6:30 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Pemirsa, kecelakaan terjadi, sebuah bus yang mengangkut 32 penumpang terlibat kecelakaan di Tol Batang, Jawa Tengah. 7 orang penumpang dilaporkan meninggal dunia. Bus Rosalia Indah ini terlibat kecelakaan tunggal di Tol Batang kilometer 370-200 atau di Gringsing, Batang, Jawa Tengah. Bus berisi 32 penumpang melaju dari arah Jakarta menuju Solo dan tiba-tiba oleng lalu menabrak pembatas tol hingga masuk ke dalam parit. Dari data sementara pemirsa, 7 orang dilaporkan meninggal dunia, sedangkan 15 luka-luka dan 12 selamat. Identitas korban masih belum terdata dan masih diidentifikasi tim DVI Polda Jawa Tengah. Jenazah korban saat ini dievakuasi dan beberapa yang selamat dirawat di Rumah Sakit Islam di kawasan Weleri di Kendal, Jawa Tengah. Puluhan penumpang yang luka masih dalam perawatan intensif tim medis. Salah satu penumpang menyebutkan bahwa tidak mengetahui secara pasti penyebab kejadian, namun tiba-tiba bus oleng menabrak pembatas tol. Petugas dari Polda Jawa Tengah masih menyelidiki kasus kecelakaan ini, dugaan sementara karena supir mengantuk. Dari informasi yang kami dapat usai wawancara dengan Kombes Pol Satake Bayu, Kabid Humas Jawa Tengah, tadi mendapat informasi bahwa dari pengakuan supir, memang supir mengaku mengantuk saat mengemudikan bus hingga mobil bus maksud kami keluar jalur dan sempat menabrak besi pembatas yang ada di samping tol, kemudian masuk ke dalam parit. Sebelumnya kami juga mendapatkan informasi dari rekan kami Suryono yang melaporkan dari lokasi kejadian bahwa korban yang meninggal diduga banyak yang berada di bagian depan bus, tepatnya di sebelah kiri. Sebagian besar dari korban meninggal dunia diduga akibat benturan keras dengan badan bus saat bus masuk ke dalam parit dan terjebak di dalam parit yang ada di sebelah kiri dari bagian tol Batang. Dari informasi yang kami himpun dari rekan kami Ismalia di RSI Weleri Kendal, dapat informasi bahwa saat ini korban luka sudah dirawat. Beberapa luka yang dialami oleh korban selamat diantaranya cedera di bagian kaki dan beberapa keluarga korban sudah hadir di RSI Weleri Kendal. Sebagai tambahan informasi, pemirsa, ruas tol Batang di kilometer 370-200 ini memang cukup datar dan lurus tanpa ada tikungan, sehingga ini bisa diduga menyebabkan supir bis dapat memacu kendaraannya dengan cukup tinggi. Pemirsa, sebuah bus, kami baru informasi bahwa bus yang mengangkut penumpang terlibat kecelakaan di Tol Batang, Jawa Tengah hingga menyebabkan 7 penumpang meninggal dunia. Bus Rosalia Indah terlibat kecelakaan di Tol Batang KM 370-200 atau di Gringsing, Batang, Jawa Tengah. Bus Rosalia Indah ini berisi 32 penumpang melaju dari arah Jakarta menuju Solo dan tiba-tiba oleng lalu menabrak pembatas tol dan masuk ke dalam parit.
Dari data sementara, 7 orang dilaporkan meninggal dunia, 15 luka-luka, dan 12 selamat. Identitas korban masih belum terdata dan masih diidentifikasi tim DVI Polda Jawa Tengah. Jenazah korban masih dibawa ke Rumah Sakit Kendal. Penumpang yang luka masih dalam perawatan intensif tim medis. Salah satu penumpang menyebutkan bahwa tidak mengetahui secara pasti penyebab kejadian, namun tiba-tiba bus oleng menabrak pembatas tol. Petugas dari Polda Jawa Tengah masih menyelidiki kasus kecelakaan ini. Dugaan sementara karena supir mengantuk. Kami lagi tidur, Pak. Tahu-tahu pada teriak, ya Allah gitu. Mobilnya udah nabrak pembatas jalan. Kami merasa juga nggak layak jalan itu mobil. Tadinya kan memang kami naik yang kelas eksekutif plus. Terus ada kerusakan di KM 227. Di situ kami nunggu ada 3 jam baru dapat bis pengganti ini. Ini Bu dari mana mau kemana? Dari Bekasi mau ke Jombang. Oh, mau ke Jombang ya? Bersama keluarga juga? Iya, suami dan anak saya. Oh iya. Saya pas duduk di bangku belakang supir, anak saya kepental, saya nggak tahu. Oh, berarti saat itu banyak yang baru tidur ya? Iya. Posisinya pada tidur. Tapi kecepatannya tinggi bis itu Bu? Enggak, iya gimana ya Pak? Dari jalan itu udah nggak enak rasanya. AC-nya nggak nyala, cuma kipas doang. Jadi kayak gajul-gajul gitu. Ya pemirsa, kecelakaan baru saja terjadi beberapa saat yang tepatnya pada pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan ini terjadi di kilometer 370, tepatnya di 370A 200 di tol Pemalang Batang, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Hingga saat ini korban meninggal dunia sebanyak 7 orang, termasuk salah satunya adalah kondektur bus Rosalia Indah. Dan kita masih akan menanti informasi dari Rumah Sakit Islam di Weleri, Kendal, Jawa Tengah, karena di sana adalah tempat di mana korban dari kecelakaan ini dirawat dan jenazah berada di sana untuk diidentifikasi dan menanti keluarga untuk menjemput korban meninggal dunia. Dan kami juga mendapatkan informasi pemirsa dari pengakuan salah satu korban selamat yang baru saja diwawancarai oleh rekan kami bahwa sebenarnya bis yang ditumpangi ini adalah bis pengganti. Bis pengganti yang sebelumnya menggantikan bus yang sempat mengalami permasalahan mesin sehingga para penumpang sempat menanti bis pengganti ini kurang lebih 2 hingga 3 jam. Hingga akhirnya datang bis pengganti dari Rosalia Indah yang kemudian membawa para penumpang dari arah Jakarta menuju ke Jawa Tengah. Dan penumpang yang kami wawancarai tadi juga memberikan informasi diduga bus pengganti ini juga sedikit ada permasalahan. Hingga akhirnya kecelakaan terjadi di kilometer 370 200A. Bus sebelumnya sempat menabrak pagar pembatas besi hingga akhirnya terperosok ke dalam parit yang ada di samping tol. Bis itu tuh, bis tante.
Dia lewatnya tuh ke bawah situ, tuh sampai situ. Ya Allah. Oh, dari sana dia masuk ke situ. Ke situ tuh, deh, Bis kan, Kak. Dia lewatnya tuh ke bawah situ, tuh sampai situ. Ya Allah. Oh, dari sana sampai di situ. Yang dari 7 orang meninggal dunia, sedangkan 15 penumpang mengalami luka-luka dan 12 orang berhasil selamat. Informasi yang kami himpun pemirsa, saat ini 7 orang korban sudah berada di Rumah Sakit Islam Weleri, Batang, Jawa Tengah untuk diidentifikasi, dan kita saksikan pemirsa, ini adalah visual awal di mana kecelakaan bus Rosalia baru saja terjadi pada pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Bus yang terperosok di dalam jalur parit di samping tol ini saat ini sudah dievakuasi oleh mobil derek dari Dinas Perhubungan dan Jasa Marga. Dan saat ini ruas jalan tol Batang sudah dipastikan lancar. Kami juga sebelumnya sempat wawancara dengan Kombes Pol Satake Bayu, Kabitumas Polda Jawa Tengah, yang kembali memberikan arahan kepada para pengemudi untuk lebih berhati-hati ketika melintas di tol Batang ini, karena ruas tol yang lurus dan datar ini membuat pengemudi ini dapat memicu kendaraannya dengan cukup tinggi. Dan apabila supir bus atau pesupir kendaraan pribadi ini mengantuk, sebaiknya dapat beristirahat terlebih dahulu di rest area yang ada di sekitar tol Batang. Ya, pemirsa, sebuah bus yang mengangkut 32 penumpang terlibat kecelakaan di tol Batang, Jawa Tengah. 7 penumpang dilaporkan meninggal dunia, termasuk salah satunya adalah kondektur dari bus Rosalia Indah. Kecelakaan yang terjadi di tol Batang KM 370-200, tepatnya ada di Gringsing, Batang, Jawa Tengah, ini diduga merupakan kecelakaan tunggal. Bus berisi 32 penumpang ini melaju dari arah Jakarta menuju Solo dan tiba-tiba oleng atau menabrak pembatas tol dan masuk ke dalam parit. Dari data sementara, 7 orang dilaporkan meninggal dunia, 15 luka dan 12 selamat. Hingga saat ini identitas korban masih belum terdata dan masih diidentifikasi oleh tim DVI Polda Jawa Tengah. Jenazah korban masih dirawat di Rumah Sakit Islam Kendal, Jawa Tengah. Belasan penumpang luka masih dalam perawatan intensif oleh tim medis. Salah satu penumpang menyebutkan bahwa tidak mengetahui secara pasti awal kejadian kecelakaan, namun tiba-tiba bus oleng dan menabrak pembatas tol. Hingga saat ini petugas dari Polda Jawa Tengah masih menyelidiki kasus kecelakaan ini. Dugaan sementara karena supir bus Rosalia Indah mengantuk.
Sebelumnya pemirsa, kami juga sempat mewawancara Kombes Pol Jataki Bayu, Kabid Humas Polda Jawa Tengah, yang mendapat informasi bahwa supir bus Rosalia Indah ini mengaku mengantuk saat mengemudikan bus yang dibawanya dari arah Jakarta menuju Solo. Sebelumnya bus juga sempat menabrak batas jalan yang terbuat dari besi, kemudian terperosok ke dalam parit yang ada tepat di samping tol. Sementara itu, dari informasi yang kami dapatkan dari salah satu penumpang yang terluka dan sempat kami wawancara, menyebutkan bahwa sebelumnya bis yang mereka tumpangi adalah bis pengganti yang disediakan oleh PO Rosalia Indah. Sebelumnya bus yang mereka tumpangi sempat mengalami kendala mesin. Para penumpang sempat menunggu selama 2 hingga 3 jam sebelum bus pengganti tersebut tiba di lokasi untuk mengangkut para penumpang dan melanjutkan perjalanan menuju Solo. Namun, naas pemirsa, di kilometer 370-200, bus pengganti dari Rosalia Indah ini mengalami kecelakaan. Dugaan sementara, supir mengantuk hingga bus oleng ke arah kiri, menabrak pembatas yang terbuat dari besi hingga kemudian terperosok ke dalam parit. Dugaan sementara, informasi yang kami dapatkan dari kontributor kami yang ada di lokasi menyebutkan bahwa diduga korban yang meninggal di dunia, maksud kami, diduga mengalami luka di bagian kepala akibat terbentur dengan badan bus. Sebagian besar korban yang meninggal dunia berada di bagian depan sebelah kiri. Benturan keras akibat bus yang terperosok ke dalam parit ini menyebabkan penumpang bagian depan sebelah kiri mengalami benturan keras di bagian kepala. Sementara itu pemirsa, 15 korban luka-luka, sebagian besar mengalami luka di bagian kepala akibat benturan, dan 12 korban lainnya selamat tanpa luka yang cukup berarti. Kecelakaan bus PO Rosalia Indah ini adalah kecelakaan tunggal. Dugaan sementara kecelakaan ini terjadi akibat supir dari bus Rosalia Indah ini mengantuk. Dan pemirsa, kini kita menuju Rumah Sakit Islam di Wolleri di Batang, Jawa Tengah untuk mendengarkan secara langsung keterangan resmi dari
Kakor Lantas Polri terkait kecelakaan lalu lintas, kecelakaan tunggal yang melibatkan bus PO Rosalia Indah hingga menyebabkan 7 korban meninggal dunia dan 15 penumpang mengalami luka-luka dan 12 lainnya selamat. Dari Maaf Jenderal. ya, 36, 20, 32 penumpang, 2 komunikasi jadi cuma ambil. Jadi total 36 yang ada di dalam bus 36. Siap. Kemudian kalau usah disebut saya semua kasih. Ya, 36. 36. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Nabu ya. Para teman-teman awak media, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Telah terjadi kecelakaan lalu lintas kembali ya, di jalur tol Batang Semarang, tepatnya di kilometer 370 ya. Tadi pagi jam 06.30 ya, yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebanyak 7 orang. Dari 7 ada 4 perempuan, ya, ada 3 jenis kelamin laki-laki. Kemudian dari 4 ini ada 2 anak dan 1 bayi. Itu yang meninggal ya. Kemudian yang luka-luka ini masih di UGD, masih dalam penanganan dari dokter. Di UGD ada 17 orang dari penumpang ya. Kemudian untuk evakuasi baik korban maupun kendaraan ini sudah diselesaikan tadi oleh teman-teman dari Polda Jateng dan Polres Batang. Pengecekan terakhir baru masuk siang jam 12 siang. Nanti saya sudah 4 mas sejak dikonfirmasi keluarga. Tidak lagi. Ini lagi jatah semuanya. Siap, sudah 36 dulu ya. Tadi 38 cek. pemirsa, sebelumnya kecelakaan terjadi di kilometer 70-200 yang melibatkan bus Rosalia Indah yang mengangkut 32 penumpang yang terlibat kecelakaan di Tol Batang, Jawa Tengah. 7 penumpang dilaporkan meninggal dunia. Bus Rosalia Indah ini terlibat kecelakaan di Tol Batang, kilometer 370-200 atau di Gringsing, Batang, Jawa Tengah. Bus berisi 32 penumpang ini melaju dari arah Jakarta menuju Solo dan tiba-tiba oleng, lalu menabrak pembatas tol dan masuk ke dalam parit. Dari data sementara, 7 orang dilaporkan meninggal dunia, pemirsa, 15 luka-luka dan 12 selamat.
Dan kami juga baru saja mendapatkan informasi beberapa korban meninggal dunia. Dari 7 korban terdapat anak-anak dan juga bayi. Informasinya 2 anak-anak menjadi korban meninggal dunia dan 1 bayi juga turut menjadi korban meninggal dunia dalam insiden ini, pemirsa. Insiden kecelakaan yang terjadi pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat pagi tadi setidaknya membuat 15 penumpang juga mengalami luka-luka, sedangkan 12 orang selamat tanpa luka yang cukup berarti. Dan kita kembali ke Rumah Sakit Islam Weleri. Sudah selesai, sehingga arus lalu lintas ini sudah normal kembali di TKP. Kemudian dari korban, ya, penumpang itu ada 34 dan kru 2. Ini korban yang selamat ini yang sudah 4 sudah pulang, ya, karena tidak mengalami luka, sudah diambil oleh bis PO Rosalia. Kemudian 8 selamat, jadi ada 12 yang selamat, 17 sekarang masih proses di IGD, ya, luka-luka. Kemudian untuk sementara, ya, nanti kan pada nanya nih, kenapa? Jadi sementara olah TKP sedang berlangsung dari tim PA Apolda Jateng dan Polres, ya, untuk menentukan penyebab peristiwa kejadian kecelakaan. Namun fakta di lapangan di TKP ini belum ditemukan jejak rem, ya, kemudian keterangan dari saksi, terutama pengemudi bis, ya. Ini keterangannya adalah memang dari awal sudah lelah. Artinya kemungkinan, ya, ini kemungkinan terjadi microslip, ya, di TKP sehingga terjadi kecelakaan tunggal. Saya kira itu, ya. Nanti untuk korban meninggal dunia apabila sudah teridentifikasi, ada 4 yang sudah konfirmasi dan keluarga, ya. Kemudian 3 masih proses identifikasi. Nanti hari ini juga apabila identifikasi sudah selesai, ini bisa diserahkan kepada keluarga. Nanti Pak Ipa, ya, mungkin akan menyampaikan bagaimana proses penjaminan terhadap para korban ini. Oke, dulu sementara, ya. Silakan Pak Ipa. Ya. Ya. Keterangan dari pengemudi bis, ya. Keterangan dari pengemudi bis itu ngantuk, ya, atau lelah, sehingga nanti dengan Pak Sanantas, ya, itu sebenarnya mobil itu sempat ganti di 227. Nah, nanti lengkapnya sama Pak Kapolres, ya. Itu sempat berganti kendaraan, tapi untuk driver atau pengemudinya ini tidak berganti. Ya, ini dari Bekasi dengan tujuan ke Jawa Timur. Ya, Jawa Timur. Ya, ada lagi? Korban meninggal yang sudah terkonfirmasi dengan keluarga ini ada 4, ya. Yang belum terkonfirmasi, kalau identifikasi sebenarnya sudah ada daftar manifest, ada, ya. Namun kita belum konfirmasi ke keluarga, ada 3, ya. Pengemudi sekarang di Polres, ya. Jadi sedang di penanganan kesehatan. Oh, sedang penanganan kesehatan, ya. Ya, masuk di IGD. Jadi lukanya ringan. Dan kita juga sudah melakukan trauma healing, ya, kepada korban yang sekarang ada di IGD. Tim psikolog dari Polres, ya, sudah mencoba sehingga para korban ini tidak trauma yang berkelanjutan. 4 perempuan,
3 laki-laki. Dari perempuan itu ada 2 anak-anak, ya. Anak 3 tahun, yang satu kurang lebih 1 tahun. Bervariasi ya, ada ke Surabaya, ada ke Nganjuk. Siap. Ada menipis nanti. Ya. Itu bos tahun berapa kan? Ya, belum sampai ke situ. Belum nanti kita cek identifikasi untuk kendaraannya. Ya. Proses. Rusak juga ya? Yang mana? Yang ganti. Yang ngebul dari sana. Oh tadi diganti di 227 ya? Siap. Pukul 01. Itu mungkin ada kerusakan. Jadi lapor ke PO, kemudian ada penggantian bis itu. Nah ini prosesnya masih kita selidiki, ya. Nanti kan dari ahli itu. Fokus evakuasi. Oke. Sudah evakuasi sudah selesai. Silakan Pak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terutama Desa Garja ikut bela sungkawa atas kejadian kecelakaan pagi hari ini dan ikut prihatin. Jadi seperti yang disampaikan para Korlantas, dari 7 korban meninggal dunia, ini hari ini sudah langsung kita melakukan identifikasi. Ada 4 yang telah teridentifikasi dan keluarganya juga sudah kita hubungi. 1 dari Bekasi, kemudian 1 dari Wonogiri, tepatnya dari Uriantoro Wonogiri, kemudian 1 dari Nganjuk, dan 1 lagi dari Bekasi juga. Jadi ada 2 dari Bekasi. 3 lainnya sudah bisa dikontak tapi dipastikan, dan kami pastikan dari 4 ini tidak lama ya, nggak lebih dari 1 jam kita sudah konfirmasi dan kita akan serahkan kepada keluarganya. Dan untuk 17 korban yang luka-luka, sejak pertama masuk ke rumah sakit ini sudah dilakukan tindakan, dan hampir semua yang kita datang dari di UGD semua sudah dilakukan tindakan dan sudah selesai. Artinya semua sudah dalam perawatan, jahitan dan sebagainya. Mereka sekarang lagi ada sebagian di perawat healing ya, dan sebagian anak-anak. Jadi ini memastikan bahwa baik korban luka-luka maupun yang meninggal dunia jajaran itu sudah memberikan jaminan. Jadi itu yang kami sampaikan, dan ini untuk memastikan bahwa segera mungkin ya waktu hari ini kami pastikan, karena ini manifestnya sudah ada dari 3 ini, kita pastikan juga kami pastikan hari ini kita bisa sampaikan kepada keluarga. Nah, pemilik bis pun juga sudah sangat baik menghubungi dan akan komunikasikan dengan para penumpang yang ada dalam daftar tersebut. Segera itu Sabila dan Haris. Ya, santunan yang diberikan ini untuk meninggal dunia adalah langsung diberikan 50 juta kepada ahli waris, dan sudah langsung ditransfer. Ya, jadi yang 4 ini tidak lama lah ya. Begitu hari ini dikonfirmasi, mereka membuka rekening, karena rekening ini langsung sudah dengan Sifaha dan Salsabila ini lagi usia anak-anak Sifaha dan Salsabila 3 tahun dan 1 tahun. Seperti kemarin apa juga tidak salah, dan satu kita transfer terhadap data ahli warisnya, dan kemudian untuk luka-luka dengan dapat datanya dari yang kita lihat semua sudah selesai semua tadi, sudah dilakukan tindakan, dan mereka juga tetap nanti bisa melakukan rawat jalan. Jadi sebagian juga ada sebagian yang menginginkan perawatannya diteruskan ke kota-kota terdekat, juga akan kita fasilitasi, sehingga mereka tetap berusaha untuk tetap dekat dengan keluarganya, walaupun mereka tetap dalam kondisi bisa dirawat di kota masing-masing.
korban Jadi saya tambahkan ya, kami tetap mengimbau kepada para pemudik maupun nanti pada saat arus balik, pastikan kesehatan dalam keadaan prima pada saat akan mengemudi. Yang kedua, kalau lelah silakan berhenti. Saya ulang lagi, kalau lelah silakan berhenti, ya, tidak harus dipaksakan sehingga berakibat fatal terjadi kecelakaan. Kemudian kendaraan juga silakan ya, dipersiapkan juga kendaraan yang sehat, yang prima, dan ikuti rambu-rambu yang ada. Rambu-rambu yang ada, aturan yang ada, sehingga potensi kecelakaan ini bisa dikurangi. Ya. Jadi silakan istirahat di tempat yang sudah disiapkan. Kalau rest area nanti di tol sudah penuh, silakan exit ya, exit keluar tol, ya, istirahat di jalur arteri, di rest area itu lebih luasa. Ya. Kemudian untuk angkutan umum, bis dan sebagainya yang jarak jauh, siapkan mengemudi cadangan, sopir cadangan, ya. Pastikan 4 jam maksimal, ya. 4 jam maksimal itu istirahat, paling sedikit 30 menit, ya. Maksimal 4 jam istirahat, kemudian refresh 30 menit paling cepat, ya. Silakan setelah refresh berjalan kembali. Ini penting ya, menjaga kondisi fisik para pemudik. Saya gitu ya. Ada tambahan dari rumah sakit? Yang proses, yang terjepit berapa lama? Proses, yang terjepit berapa lama? 1 jam, 2 menit. Yang terjepit. Jadi tadi pas di TKP kebetulan ada Kasat Lantas itu melaporkan bahwa titik sumber pertama kali dari 370.50, kemudian titik akhirnya di 3.700-200. Nah di 3.700 itu posisi mobil itu sudah pada posisi miring, dan sebagian besar penumpang itu yang meninggal dunia, ada yang terlempar dan 2 yang terjepit. Proses evakuasi kita lakukan sehingga kendaraan tersebut kita dorong ke belakang karena kemudian ada pembatas jalan, kita dorong ke belakang dan kita angkut untuk melakukan evakuasi korban yang lainnya. Demikian. 30 menit saja. Baik, nanti Pak Kapolres secara detail ya, alamat, identitas korban ya, ini bisa disampaikan dari rumah sakit juga, nanti biar terinformasi pada keluarga. Karena itu, terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Kapolres. Saya izin dulu ya. Saya lanjut ke 70. Iya, silakan. Iya, lanjut ya Pak. Untuk umumnya kan biar datanya sama ada tadi saya. Saya ada Pak Mendes Pak. Siap. Ya, terima kasih ya. Dan harus kembali lagi soalnya. Ya Pak. Lanjut ya. Pak, kita ke atas. Bentar ya. Ini handphone siapa ya? Oh. Rumah sakit. Kasat Intel. Yang belum tentang apa tadi rekan-rekan? Kira-kira yang belum tentang apa? Kira-kira yang belum apa nanti saya ini kan pakai mic. Ada pertanyaan apa? Oh iya. Samsul. Jawa Timur mana? Oh itu tujuan Madeng Surabaya. Tadi tulisannya itu. Bentar nunggu ya, brother. Tujuannya Nganjuk. Ada yang Surabaya. Sumur. Ini sumur Banger tadi Pak. Mana yang tujuan dulu sih? Makanya tujuan
Sumur Banger ini kan. Sebentar. Oke. Baik. Jadi kami tambahkan sedikit mungkin bagian yang perlu diketahui oleh rekan-rekan. Kami sampaikan bahwa kecelakaan ini adalah melibatkan satu kendaraan mobil. Ini adalah penumpangnya seluruhnya pemudik. Ya, sekali lagi penumpangnya seluruhnya adalah pemudik dari terminal Sumur dari Jakarta, Pondok Ungu, dari Pondok Ungu, Bekasi, ya menuju daerah Jawa Timur. Jadi penumpangnya adalah penumpang Jawa Timur. Ya. Kemudian keterangan yang kami dapatkan, ya memang ada kendaraan menurut keterangan dari penumpang dan dari bis, ya. Dari penumpang dan dari sopir itu di KM 227 pukul 01.30 itu berhenti, kemudian melakukan pergantian daripada bis 03.30 loading, 04.00 berjalan dari KM 227 hingga terjadinya kecelakaan, ya, di pagi hari sebagaimana tadi sudah dirilis oleh Bapak Kapolri. Aduh, turun tekan kuno ya, bro. Yang lain lagi mungkin ada. Baik, kemudian ini rekan-rekan yang perlu kami sampaikan saat ini petugas dari kepolisian bergabung dengan rumah sakit, ya. Dalam hal ini korban dilarikan ke rumah sakit Islam Wuleri Kendal ini karena adalah jarak terdekat daripada TKP, ya. Jadi evakuasinya adalah dari KM 370 kemudian keluar exit Wuleri dibawa di rumah sakit ini. Nah, dari korban ini sementara yang masih ditangani tadi sudah jelas sih 7 meninggal dunia, kemudian 17 di IGD, ya. Sekali lagi 7 meninggal dunia, 7 di IGD sedang dilaksanakan perawatan kesehatan karena ini sesaat setelah kejadian dan kami mohon doa restu rekan-rekan, mungkin kami hanya bisa melaporkan sebentar ini, ya. Dari 7 tadi sudah disampaikan 4 itu sudah terkonfirmasi dengan keterangan keluarga karena rata-rata penumpang bis ini adalah ada yang sendiri, ada yang berkeluarga. Lah, dari yang 3 belum teridentifikasi, namanya memang sudah ada dalam manifest. Kemudian saya untuk jenazahnya sudah ada, hanya tinggal kami menunggu konfirmasi daripada nanti data pendukung, ya, data pendukung dari KTP pada saat membeli tiket. Ya, secepatnya kami menunggu dan setelah nanti kita konfirmasi akan segera kami sampaikan. Sebagian daripada keluarga korban yang masih ada di wilayah Jawa Tengah sudah menjenguk, ya, kemudian sudah membantu korban. Dan dari Polri kami tadi sampaikan kita menerjunkan tim trauma healing konselor dari Polres Batang dan juga dari Polres Kendal. Karena ini untuk rumah sakitnya ada di perbatasan ini dimasukin. Saya kira ini rekan-rekan datanya yang dapat kami sampaikan. Masih kalau teman-teman media yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari RSI Kendal mengucapkan bela sungkawa atas musibah ini dan semoga dalam ini ya. pasca Lebaran 16.30 Barong Kertosono. Ini tujuannya mereka kami jelaskan Terminal Madeng Surabaya. jam 7.30 tapi berhentinya nanti di sini ya. mulai kedatangan pasien yang tujuan yang titik berhentinya tujuan akhirnya di Madeng. Kami informasikan sampai saat ini kita tangani tadi sesuai dengan data yang ada beberapa yang perlu kita tangani yaitu sampai ringan, sedang maupun berat. Jadi teridentifikasi satu pasien dengan kondisi berhasil merah atau berat ini sudah dalam konsulat. Seluruhnya pasien yang dalam kondisi di IGD ini yang sudah kita tangani, sudah kita konsulkan seluruhnya ke dokter penanggung jawab pasien. Dan kita tangani memang data sambil menyusul. Tadi ada beberapa data nama dan lain sebagainya memang harus kita sesuaikan. Tetapi penanganan sudah dari awal. Kamu WA sekali lagi yang datanya adapun benar dari keluarga hanya komunikasi tadi sesuai dengan Bapak Kapolres dan Bapak Kapolres
keluarga ada yang sudah datang ke sini, ya, dan ada beberapa komunikasi yang mau dibawa pulang, kondisi memungkinkan kita boleh pulangkan atas persetujuan dari dokter pasien. Untuk kondisi-kondisi yang sedang terus diawasi, untuk tindakan segera akan kita lakukan tindakan tersebut. Dan ada pun untuk pengawasan intensif yang tadi dengan luka berat 1 orang kita awasi terlebih dahulu untuk melakukan tindakan intensif. Dan ada 7 kematian sesuai dengan data yang ada, sementara teridentifikasi 4 itu yang bisa kami aturkan, ya, yang sudah kita informasikan, dan yang sudah terhubung dengan keluarga bisa kita lakukan untuk perawatan jenazah sehingga bisa segera dibawa pulang, ya, dengan koordinasi dengan kepolisian sudah bisa dibawa ke keluarga untuk semua yang tadi. Baik, terima kasih. Luka rata-rata luka lecet, luka robek sampai patah tulang dan cedera kepala. Untuk yang meninggal ada beberapa hal, ya, cedera kepala ada, ya, trauma dalam trauma torak atau trauma dada, dan beberapa luka patah. Ya, di sini. Nanti akan dibangun sama Polres. Oh ya, nanti akan dibangun dengan Polres. Baik. Ada lagi? Cukup ya? Cukup ya. Terima kasih ya. Baik, terima kasih kepada semuanya. Kami lakukan untuk pelayanan sebaik mungkin dari RSI Kendal, pasien apalagi khususnya dengan kejadian luar biasa ini. Ya, semoga tadi atas arahan dari Bapak Kapolres, semoga pada perjalanan itu istirahat dan ya, baik. Dan kita punya tim SPGDT yang di situ kita aktifkan bila ada sesuatu kejadian luar biasa. Ini sebuah sistem di kami untuk penanganan. Ya, semoga cukup ini saja dan tidak terjadi kegaduhan kembali. Terima kasih. Sekian, mohon maaf baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami data masih data manual, jadi belum bisa kami keluarkan. Mohon maaf. Dan pemirsa, baru saja kita ikuti keterangan pers dari pihak kepolisian, Jasara Harja, dan juga dari Rumah Sakit Islam Waleri Batang, Jawa Tengah, yang menyebutkan bahwa korban meninggal dunia kecelakaan yang terjadi di kilometer 227 di Batang, Jawa Tengah ini sebanyak 7 orang. 2 diantaranya anak-anak, dan beberapa korban yang meninggal dunia ini beralamat di Pondok Ungu, Bekasi, Jawa Barat. Para penumpang ini tujuannya dari Jakarta menuju Jawa Timur. Dari keterangan yang disampaikan oleh pihak kepolisian bahwa diduga kecelakaan ini terjadi akibat pengemudi atau supir mengalami microslip atau mengantuk saat mengemudikan PO Rosalia Indah. Dan PO Rosalia Indah yang mengalami kecelakaan ini merupakan unit pengganti dari unit yang sebelumnya sempat mengalami kendala mesin sehingga menyebabkan penumpang sempat diturunkan dan menunggu 2 hingga 3 jam sebelum bis pengganti ini datang dan mengangkut mereka untuk kembali melanjutkan perjalanan dari Jakarta menuju Jawa Timur. Namun naas, kecelakaan terjadi di kilometer 227 di Batang. Sebelumnya bus ini sempat menabrak pembatas jalan hingga terperosok ke dalam parit yang ada di samping ruas jalan tol.